Jadi tadi kita udah belajar banyak hal lah gitu ya. Kita tahu ada proses, kita tahu ada apa namanya produk yang kita buat, seperti itu proses yang kita libatkan gitu ya. Yang mana semuanya itu memiliki hazard, memiliki sumber bahaya. Ada chemical, ada mechanical, ada macam-macam gitu. Kalau terjadi hal yang tidak kita expect, bisa terjadi accident, accident bisa berujung kepada konsekuensi yang sangat parah, kematian atau ledakan atau pencemaran lingkungan dan lain sebagainya gitu. Dan PR kita sebagai chemical engineer, safety engineer adalah menciptakan atau mencetuskan safety program atau safety tools atau membangun safety culture yang mana semuanya ini sangat penting untuk mengupayakan proses kita itu aman, safe gitu ya. Ada banyak sekali teman-teman apa namanya contohnya kalian bisa pelajari di textbook, tapi yang saya ambil, yang saya experience, yang saya alami di apa namanya di industri itu kira-kira seperti ini. Yang pertama, untuk memastikan kita setiap employee, setiap karyawan itu punya sense of safety. Jadi yang saya dapatkan di perusahaan ini adalah setiap meeting, ya setiap rapat itu harus diawali dengan safety moment. Ya, misalnya nih kita kelas safety gitu ya. Biasanya gitu ya, yang saya pikirkan dulu pernah saya pikirkan, nanti saya minta setiap pertemuan masing-masing anak itu ada sharing safety moment. Ya, jadi anything yang mau kalian share yang seputaran safety, silakan. Ya, ketika ini dilakukan berulang-ulang, apa namanya habit atau kecenderungan gitu ya, tendensi kita terkait hal-hal yang safety itu meningkat, awareness kita itu meningkat gitu ya. Dan ini beberapa video yang pernah saya jadikan bahan safety moment saya ketika saya jadi pemimpin rapat. Yang pertama gitu ya, video pertama. Ini ada orang, dia terlalu fokus mungkin dengan kuncinya, kejeduk. Ya, it's very simple. Dan apa yang saya sampaikan ketika safety moment sebelum rapat berlangsung? Ya udah, ketika jalan, ketika naik tangga, jangan pegang HP, jangan lihat macem-macem, fokus dulu supaya nggak kesleo, supaya nggak kesandung. Seperti ya. Kalau kesandung bisa kejeduk atau bisa terjadi hal yang lebih parah. Jadi ketika saya sampaikan sharing ini kan menjadi reminder buat teman-teman. Oh iya ya, kalau aku jalan, jangan fokus ngelihat yang lain, harus fokus sama langkah saya. Ya, ini hal yang sederhana, tapi bayangkan kesalahan seperti ini di pabrik itu terjadi berikutnya. Nah, wow, apa lesson learned yang kita bisa ambil di sini? Kalau kerja ya kerja aja, jangan main-main. Ya, karena ketika kita main-main, terjadi seperti ini bisa patah tulang, gitu ya, bisa patah tangan, bisa geger otak dan lain sebagainya. Dan bayangkan dan ingat gitu ya, kita misalnya kita employee gitu ya, kita kerja di pabrik, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya keluarga, seperti itu. Kalau terjadi accident seperti ini karena kesalahan-kesalahan yang bodoh seperti itu, bayangkan nanti anak kita bagaimana, nanti keluarga kita bagaimana, nanti pencaharian kita bagaimana. Kalau tangan kita patah seperti itu, bagaimana kita bekerja, bagaimana masa depan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa dibilang selalu diingatkan di tempat kita bekerja. Ya, jadi ada banyak poster, ingat anak istri gitu ya. Hati-hati tanganmu jangan sampai apa namanya datang ke pabrik tangan masih utuh 10 jari tapi pulang-pulang jarinya udah berkurang. Poster-poster kayak gitu ada gitu ya. Dan ini sangat bagus karena itu bisa membangun safety awareness kita. Dan ini juga video yang pernah saya share gitu ya. Ini apa yang dia lakukan kita nggak tahu, tapi intinya ada moving equipment. Nah, seperti itu. Jadi ini juga safety moment ini bisa saya share gitu ya ke teman-teman ketika sebelum saya meeting. Hati-hati dengan apapun yang berputar. Ya, kalau seperti tadi saya bilang, kalau rambut panjang
berdekatan dengan benda berputar, kipas, hati-hati rambut bisa keikat dan ya macam-macam hal terjadi bisa yang tidak kita inginkan. Dan hal seperti ini gitu ya. Untung aja equipmentnya ini punya tombol yang bisa kita gapai dengan cepat. Bayangkan kalau tombolnya itu jauh di sana atau di baliknya. Ya. Jadi ini hal seperti ini yang harapannya itu bisa membangun safety awareness kita. Termasuk ketika kita merancang proses atau merancang equipment. Seperti ini bagus ya, gitu. Karena tombol on off-nya itu gampang kita gapai. Jadi kalau ada terjadi problem seperti ini, langsung kita tekan, kita mati, langsung mati prosesnya, gitu ya. Jadi kita sebagai desainer, proses desainer, kalau mau buat instrumentasi, kalau kita mau buat macam-macam gitu, jangan ribet, gitu ya. Harus mudah digapai, mudah diakses, supaya mudah on off-nya. Dan ingat, hati-hati dengan benda berputar. Ya. Hal seperti ini harus terus-menerus gitu ya. Jangan pernah bosan menjadi bagian dalam keseharian kita. Terus ada yang namanya toolbox meeting atau toolbox talk ya. Jadi semua picture yang atau hal-hal yang saya sharingkan ini ada nanti ketika kalian lulus kalian pasti ketemu gitu ya. Kalau kalian bekerja di offshore atau kalian bekerja di proses pabrik kimia akan ada toolbox meeting, akan ada toolbox talk seperti itu. Baik skala kecil maupun skala besar. Intinya apa? Intinya sharing dan review gitu. Oh, kita hari ini akan punya project ini dan ini. Apa risikonya? Teman-teman silakan beropini gitu ya. Ada bahaya apa gitu. Misalnya ada sebuah tim operator gitu ya yang tugas mereka suatu hari itu adalah memperbaiki pompa. Nah, mereka toolbox meeting dulu sebelum mengawali pekerjaan gitu ya. Mereka berputar membuat lingkaran gitu dan sharing gitu. Kita mau memperbaiki pompa, risiko-risiko yang terjadi yang bisa timbul apa? Hazard-hazardnya apa aja? Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, bagaimana penanggulangannya? Bagaimana mengeliminasi hazard? Ya, jadi meeting seperti ini sangat penting, baik di pagi hari maupun sebelum melakukan pekerjaan. Kalau saya di lapangan gitu ya, misalnya kita mau ngebor, kita melakukan drilling, ada diskusi seperti ini. Ya, tapi bukan cuma drilling aja gitu ya, bukan cuma di upstream industry aja, di masing-masing termasuk konstruksi dan lain sebagainya, toolbox meeting ini juga bisa dilakukan dan perlu dilakukan. Dan tergantung dari perusahaannya, tergantung dari timnya gitu ya. Ada yang memakai toolbox meeting atau toolbox talk card seperti ini. Ya, jadi dapat teman-teman baca gitu ya, hazard risk manajemennya seperti apa, risk identification-nya seperti apa. Semuanya itu dicatat untuk memastikan setiap pekerja ini tahu risikonya gitu ya, tahu pekerjaan yang dia lakukan, tahu bagaimana penanggulangannya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. By the way, kalau tadi di video yang tadi kita saksikan, salah satu kekurangan dari mereka adalah kurangnya apa namanya pelatihan kalau terjadi ledakan, kalau terjadi proses yang upset ya di luar hal yang kita ekspektasi atau misalnya terjadi ledakan, mereka masih panik, mereka kaget, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah itu ya jadi toolbox meeting termasuk kartu seperti ini diperlukan untuk memastikan kalian ingat bagaimana cara mitigasi, bagaimana cara menyelamatkan diri kalau hal-hal tidak diinginkan terjadi. Nah ini drill ya, baik emergency drill, fire drill, abandon ship drill, earthquake drill. Intinya ini adalah uji coba latihan yang dilakukan itu biasanya dadakan. Ya, jadi kita nggak tahu kapan gitu ya, hanya orang safety yang tahu, hanya departemen safety yang tahu. Kita bekerja gitu ya, kita bekerja apa namanya tenang-tenang gitu, tapi tiba-tiba alarm muncul, bunyi gitu ya, fire, 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 kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu ya. Dan di situ dilihat apa saja yang dilakukan oleh pekerja. Apakah ada yang panik atau ternyata sudah
siap gitu ya, tahu menyelamatkan diri ke jalur mana, tahu seperti apa, mereka memakai equipment seperti apa, itu semuanya dicatat. Termasuk berapa waktu yang dibutuhkan dari alarm pertama kali berbunyi sampai semua orang berkumpul di area berkumpul yang sudah ditentukan. Itu dicatat. Oh, ternyata 10 menit. Butuh 10 menit untuk mengumpulkan orang-orang di namanya biasanya marshalling area ya. Jadi ketika emergency sudah ada tempat yang disepakati kalau terjadi accident atau terjadi kebakaran atau terjadi gempa harus berkumpul di area itu. Nah, itu dicatat tuh. Oh, ternyata 10 menit. Nanti dievaluasi 10 menit ini terlalu lama gitu. Harus lebih cepat lagi. Nah, itu semuanya itu dilatih dalam drill ini seperti ini. Nah, kalau kasusnya Piper Alpha tadi, mereka kurang drill. Jadi mereka nggak kebiasa ketika ledakan terjadi. Mereka panik, mereka lupa ya. Biasanya kalau panik itu otak itu nggak bisa berpikir dengan normal gitu ya. Mereka lupa kalau ledakan terjadi aku harus bergerak ke kiri atau ke kanan. Ya, ini bisa sama dengan hidup dan mati gitu ya. Kalau kamu ke kanan, ternyata beberapa meter sudah ke marshalling area gitu. Tapi kalau kamu ke kiri, ternyata itu belok-belok-belok dan lama-lama tersesat gitu. Dan di kasus ledakan itu bisa sangat berbahaya. Ya, jadi itu semuanya dilatih di drill. Nggak harus di pabrik kimia. Kadang-kadang di gedung-gedung tinggi juga dilakukan fire drill. Atau kalau teman-teman di Jepang pasti ada tuh drill gempa bumi. Ya. Jadi kalau apa namanya kalau terjadi gempa bumi, apa reaksinya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan diri itu semuanya dicatat menjadi evaluasi. Kemudian safety induction. Nah, ini lebih ke introduction khususnya bagi orang-orang yang baru pertama kali datang di area kerja. Kalau nanti teman-teman lulus, diterima menjadi engineer dan kemudian harus visit ke pabrik, harus visit ke lapangan, pasti pertama-tama sebelum kalian masuk ke pabrik akan ada safety induction. Nanti akan ada orang safety yang memperkenalkan ke kalian prosesnya apa, equipmentnya apa, gitu. Kemudian hazard-hazardnya apa, gitu. Marshalling area kemana, kalau terjadi kebakaran kalian lari kemana, itu pasti akan ada. Seperti itu ya. Dan ini sangat penting supaya ya orang baru itu bisa segera beradaptasi. Kadang-kadang ini manusiawi ya, kadang-kadang kita agak malas juga gitu. Apalagi engineer gitu ya. Saya pribadi engineer sering kali merasa lebih tinggi lah dibandingkan teknisi atau dibandingkan operator gitu ya. Nah, saya mau datang nih, saya harus apa namanya mengevaluasi reaktor saya nih, reaktor saya lagi problem, saya harus troubleshooting nih gitu ya. Karena kalau HISIS saya ngomongnya begini gini gini gini, tapi kok di lapangan reaktornya seperti ini nih gitu ya. Jadi engineer harus datang ke pabrik. Tapi kalau ternyata kalian belum pernah datang ke pabrik itu, kalian harus masuk ke safety induction dulu gitu. Dan mungkin safety induction ini bisa 1 sampai 2 jam gitu ya. Dan kadang-kadang ya mungkin manusiawi, aduh ribet lah ini safety induction, gue udah tahu lah gitu ya. Gue udah tahu textbooknya, aku udah tahu ada pompa, ada kompresor, ada berbahaya, aku udah tahu gitu ya. Aku pokoknya mau langsung ke reaktor, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Hierarki safety itu tinggi. Gitu. Jadi buat orang yang tidak patuh safety harus behave. Ya. Ada safety induction seperti ini, walaupun kita merasa kita udah tahu gitu ya, harus kita tetap ikuti. Karena ini semuanya membangun safety culture, gitu ya, membangun safety awareness. Bagaimana kita respect dengan safety, tidak mau menganggap remeh dan memastikan semuanya itu aman. Bukan untuk kita aja gitu ya, tapi aman untuk orang lain juga. Seperti itu. Jadi safety induction. Kemudian hazard hunting. Nah, hazard hunting ini sebuah safety culture yang lumayan bagus gitu ya dan rekomendasi dan penting untuk dilakukan. Biasanya hazard hunting ini dilakukan oleh level yang tinggi, misalnya manajer, mungkin direksi,
mungkin supervisor atau superintendent gitu ya, yang mereka datang jadi orang-orang berdasi, orang-orang berjas ini ya, level-level tinggi, tapi pada suatu waktu tertentu mereka datang ke pabrik, mereka datang ke lapangan, mereka ya jalan lah gitu ya, dengan ini ya pasti dengan pakaian safety gitu ya, dengan helm dan lain sebagainya. Mereka berjalan mengitari area proses dan mencari hazard. Mereka berburu hazard macam-macam apapun gitu ya yang bisa mereka temukan, misalnya tempat sampah terbuka tidak tertutup itu hazard, kemudian ada selokan yang tidak bersih gitu ya itu hazard, kemudian ada sambungan pipa yang kayaknya cuma disambung tapi nggak terlalu kuat itu hazard, kemudian ada tumpahan minyak atau tumpahan air itu hazard. Nah, jadi mereka berburu hazard dan mereka mencatat. Setelah selesai, ya diberikan ke departemen safety seperti itu ya. Jadi ini merupakan hal yang bagus seperti itu ya. Dan uh, biasanya departemen safety akan menyelenggarakan momen-momen seperti ini. Sekalian refreshing juga ya. Manajemen datang ke pabrik itu kan menambah spirit juga ya bagi para operator, menambah spirit juga bagi para teknisi gitu ya. Oh, bosnya datang, atasan datang, leader, manajemen datang untuk mereview proses kita berburu hazard itu sebuah culture yang bagus. Safety stand down. Jadi ini mirip-mirip gitu ya, tapi beda eh, apa namanya temanya. Safety stand down ini biasa terjadi kalau terjadi fatality atau terjadi lost time injury. Jadi misalnya apa namanya ada kecelakaan yang menyebabkan kematian atau kecelakaan yang menyebabkan seorang pekerja jarinya putus, itu langsung safety stand down. Semua bekerja berhenti, kumpul ke marshalling area, langsung dilakukan seperti ini. Gitu ya. Jadi biasanya yang ngomong akan dipimpin oleh apa namanya pimpinan safety atau pimpinan manajemen dan dia akan bilang hari ini atau kemarin terjadi fatality karena ini seperti itu dijelaskan apa root cause-nya, penyebabnya, background-nya, lessons learn-nya apa. Dan semua engineer atau siapapun yang ada di area kerja harus datang. Seperti itu ya. Nah, ini again, ketika kita lagi fokus sama simulasi kita fokus dengan Excel, dengan HiSys kita gitu ya di lapangan, tapi kalau ada safety stand down, tutup dulu laptopnya, berkumpul dengan operator, dengan teknisi gitu ya, dan dengar seperti ini, ceramah yang disampaikan, review yang disampaikan, safety stand down. Dan renungkan gitu ya, kenapa kematian bisa terjadi hanya karena apa namanya, hanya karena hal yang sangat simpel kayak gitu. Ada sambungan pipa yang isinya itu zat berbahaya, tapi mungkin operator sebelumnya itu agak anggap remeh, jadi ditutup cuman dengan karet. Ini kejadian, teman-teman. Kejadian. Jadi jangan berpikir apa namanya operator atau teknisi itu punya awareness yang sama dengan engineer. Enggak. Kadang-kadang apalagi di level operator atau di level teknisi banyak yang menganggap remeh. Seperti itu ya. Jadi kesalahan-kesalahan bodoh itu bisa terjadi dan bisa berujung fatal. Gitu. Jadi ya momen-momen seperti safety stand down ini menjadi perenungan lah buat kita. Oh ternyata apa namanya kecelakaan besar bisa terjadi karena kebodohan yang kecil seperti itu. Nah terus ada juga yang nanya stop work authority. Nah stop work authority adalah ini biasanya di apa namanya perusahaan-perusahaan yang bagus lah yang menggunakan ini gitu ya. Jadi intinya kita dikasih kartu seperti ini, yang ini seperti apa namanya memberikan otoritas kepada kita untuk menghentikan pekerjaan apapun yang kita anggap nggak safe. Jadi misalnya kita engineer gitu ya, engineer lagi di lapangan, kita jalan dan kita melihat ada operator lagi mencoba memperbaiki pompa atau memperbaiki pipa yang bocor, tapi kita lihat mereka nggak safe. Mereka nggak pakai sarung tangan safety, mereka nggak pakai safety glass, mereka nggak pakai
apa namanya helm atau apapun ya, yang kita lihat ini orang nggak bener nih, ini orang nggak safe nih. Nah, dengan kartu seperti ini seperti apa namanya? Sebuah apa namanya? Otoritas yang terlihat dalam bentuk kartu dan kita bilang, "Stop, Mas. Jangan dulu bekerja. Ambil dulu safety glass, ambil dulu helm, pastikan dulu tidak ada becek, tidak ada tumpahan air, baru Mas boleh bekerja." Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong verbal aja, orang nggak mau menuruti. Karena dia bilang, "Mas, jangan Mas, ini kita udah diminta nih sama supervisor saya harus memperbaiki ini sekarang gitu. Nggak boleh pulang dulu ke mes kalau ini pompanya belum benar gitu." Saya dibilang supervisor saya seperti itu. Kalau verbal aja kurang kuat powernya. Tapi ketika perusahaan sudah memberikan kartu seperti ini, kita bisa bilang, "Anda nggak safe, ya, stop dulu, lapor ke supervisor, kalau sudah betul-betul safe baru kerja lagi." Nah, ini hal yang sangat bagus. Ini inovasi yang menurut saya cukup bagus karena ini bisa memberikan power kepada kita untuk mengintervensi orang lain, ya. Seperti itu. Tapi jangan cuma intervensi ya. Di sini ada sedikit penjelasannya. Jadi kita bilang stop. Kita kasih notifikasi kenapa kita men-stop. Kenapa kita nyuruh dia bekerja. Kita harus lihat investigasinya. Benar nggak dia nggak proper, gitu ya. Bagaimana kalau kondisi dia itu betul-betul urgent untuk dia melakukan troubleshooting itu? Bagaimana? Semuanya itu harus kita pertimbangkan. Tindakan koreksi apa yang kita bilang ke mereka, yang kita rekomendasikan. Kita membuat resumenya, dan terakhir kita follow up. Ya, jadi jangan cuma menyetop orang kerja, ya, karena kan namanya di pabrik, namanya di lapangan, itu kan semuanya itu dinamika, semuanya itu serba urgent gitu ya. Jadi jangan cuma nyetop, tapi pastikan kita menyetop karena itu ada alasannya. Ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sebelum bekerja gitu ya, sudah apa namanya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu mengatakan safety is number one. Ya, bukan revenue number one, bukan keuntungan perusahaan nomor satu, bukan profit, tapi safety, gitu ya, safety karena ini berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan cita perusahaan, gitu ya. Safety is number one. Kalau bisa number one bareng-bareng dengan profit bagus gitu ya. Tapi ya harus kita prioritaskan menjamin proses kita safe. Nah, ini sharing dari apa yang saya dapat di perusahaan saya ya. Ada yang namanya safety card. Nah, jadi safety card ini bisa kita akses di HP kita, bisa di website gitu ya. Intinya kita melapor kondisi apapun. Ya, kita bisa melapor safe behavior. Kalau kita melihat ada operator yang menunjukkan behavior yang safe, kita bisa lapor. Dan kita bilang uh, operator yang bekerja di perbaikan kompresor melakukan tindakan yang safe, melakukan semuanya sesuai prosedur. Operator seperti ini patut dihargai, patut diapresiasi. Udah, kita report itu dan nanti akan tercatat di Departemen Safety. Tapi kita juga bisa mereport unsafe behavior. Kita juga bisa mereport unsafe condition. Kalau kita ngelihat reaktor bocor, kalau kita ngelihat apa namanya duct atau pipa bocor, atau kita melihat bunyi pompanya mulai tidak mulus, itu kondisi tidak safe, kita lapor. Ya. Atau di suatu tempat kita hampir kepleset, ya, atau kita kepleset, kita near miss, kita lapor juga near miss terjadi di mana. Intinya pelaporan-pelaporan seperti ini harus dibuat semudah mungkin supaya mudah dicatat dan mudah dievaluasi. Nah, ini ada banyak macam-macam di situ ya. Possibility of event. Bisa struck, bisa terjatuh, atau terperangkap, bisa pinch gitu ya, kena sudut-sudut yang tajam gitu. Atau bisa berkontak dengan substance atau zat yang hazardous, atau equipment failure. Itu kita evaluasi, kita pilih opsi-opsinya dan kita laporkan. Kemudian di sini ada unsafe condition. Apa aja sih unsafe condition yang kita lihat dari dia gitu ya? Atau dari area tersebut. Misalnya nih,
environment kerjanya tidak safe, kita bisa ganti menjadi yes. Kemudian tidak bersih, tidak rapi, kita bisa laporkan, kita pilih yes. Kemudian ada sumber terjadinya ignition, ya pemantik yang bisa mengakibatkan api. Misalnya colokan listrik yang setiap kali mau dicolok kok muncul cipratan ignition terus ya gitu, itu kita bisa laporkan. Kemudian improper installation, instalasi yang kayaknya nggak proper, ya. Sambungan yang kayaknya tidak pas, yang bisa menjadi titik kebocoran atau titik dislokasi, itu kita laporkan semuanya. Unsafe reason, penyebab-penyebabnya kurangnya awareness, ambil jalan pintas, kebiasaan buruk, atau kondisi fisik dan kondisi mental yang sedang tidak bagus. Ya, jadi misalnya kita lihat ada pekerja, dia baru berbelasungkawa gitu, ibunya baru meninggal atau ayahnya baru meninggal, kemudian keesokan harinya dia harus bekerja di lapangan, itu harus kita antisipasi. Karena nanti dia bisa kehilangan fokus yang bisa berujung kepada accident. Ya, jadi itu kita monitor, kita evaluasi, kita catat, kita laporkan. Gitu ya. Nah, di sini ada kita assess risikonya tinggi atau sederhana atau rendah, itu kita laporkan, kita ceritakan deskripsinya, kemudian kita intervensi, kita lakukan corrective action, itu apa, kita catat, dan kita berikan rekomendasi. Ya, jadi pencatatan-pencatatan seperti ini sering kali dilakukan, masing-masing perusahaan punya stylenya masing-masing gitu ya. Ini yang bisa saya share dari tempat saya. Intinya semuanya itu mudah untuk kita melapor. Nah, ini juga yang penting. Jadi kan kita bekerja, itu pasti ada key performance indicator. Intinya employee ini, pekerja ini kerjanya bagus nggak sih gitu ya. Kalau kerjanya bagus, tahun depan dapat bonus. Kalau kerjanya bagus, tahun depan gajinya naik sekian persen gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa perusahaan lakukan untuk meningkatkan safety awareness itu adalah menjadikan safety sebagai salah satu KPI. Ya, jadi supaya engineer ini bukan cuma kerja simulasi doang, bukan cuma ngitung-hitungan doang, bukan cuma termodinamika fluid mekanik doang, enggak. Tapi dia juga harus concern dengan isu-isu safety, dan itu mempengaruhi performance dia. Dan performance dia mempengaruhi gaji dia atau bonus dia tahun depan. Jadi ini membangun awareness dari setiap employee. Sebenarnya nggak terlalu ribet. Misalnya, salah satu kriterianya adalah setiap karyawan sebelum meeting harus sharing safety moment. Nah, jadi kalau dia tidak sering safety moment, itu akan menjadi KPI yang buruk buat dia. Kemudian harus mengumpulkan safety card yang seperti ini, minimal 1 tahun 10, minimal 1 tahun 5 safety card, gitu ya. Kalau dia bisa mencapai 5 safety card, berarti KPI dia bagus. Nah, jadi ini mendorong setiap employee itu punya awareness safety yang bagus, gitu ya. Kemudian ini ada banyak nih jargon-jargon seperti ini, setiap perusahaan tuh punya masing-masing gitu ya. Yang umum tuh seperti ini, life saving rules. Ada 10 atau ada 5 atau ada 7 rules untuk menjamin life saving. Misalnya kalau bekerja di confined space, di area tertutup, apa yang harus dilakukan? Kalau sedang menyetir, apa yang harus dilakukan? Kalau kita bekerja panas, misalnya di area reaktor yang eksotermal, ya, atau misalnya kita bekerja di dekat kompresor yang panas. Nah, itu harus ada hal-hal yang kita follow. Di sini ada hot work. Atau kita bekerja dengan mechanical lifting, ada crane gitu ya, ada crane yang untuk mengangkat barang gitu ya, beban berat. Itu semuanya ada rules-rulesnya. Nah, ini ada golden rules dari British Petroleum ya, BP. Ada beberapa golden rules. Yang pertama, permit to work. Intinya kalau kita bekerja semuanya itu harus ada permit, harus ada izin tertulis. Ground disturbance.
Terus ada safety rule untuk confined space, bekerja di ketinggian, isolasi energi, gitu ya. Kalau bekerja dengan lifting operation, bekerja panas atau apa namanya dengan mengemudi, ini ada British Petroleum seperti itu, BP, Petronas juga punya, gitu ya. Z2 rules punya rules seperti ini yang sangat-sangat sering diingatkan kepada para pekerja, teknisi, operator, supervisor, semuanya, supaya ini seperti terekam di pikiran kita. Jadi kalau saya sebagai engineer harus menyetir, ada driving yang safe, itu nanti diajarkan dan diingatkan terus ke kita. Atau kalau saya bekerja di area yang bising seperti kompresor, bekerja di area yang panas, ada kaidah-kaidah yang harus kita follow. Dan ini seringkali dibuat posternya ya, posternya di mana-mana, di kantor, di lapangan, di gerbang depan, gitu ya. Semuanya ini ada, atau di mobil jadi stiker, supaya dikit-dikit kita lihat ke sana kemari, kita lihat rules. Ya. Sebenarnya seperti itu safety itu, gitu ya. Bukan cuman kita buat safety valve, control valve, bukan cuman equipment aja, tidak. Tapi regulasi, culture, itu semuanya yang membangun safety secara lebih komprehensif. Seperti itu ya. Kemudian, permit to work. Nah, permit to work ini yang tadi tidak terlalu bagus di Piper Alpha ya, gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya administrasi tertulis, intinya izin kerja. Jadi kalau ada operator yang harus perbaikan pompa atau perbaikan pipa, dia nggak boleh asal kerja aja. Dia harus punya permit to work yang harus ditandatangani oleh supervisornya, gitu ya. Dan permit to work ini setelah ditandatangani, ya ditaruh gitu di meja atau ditaruh di dinding supaya bisa dicek, gitu. Hari ini ada pekerjaan apa aja yang sudah dilakukan, bagaimana, apakah pekerjaannya sudah dilakukan atau belum, apa aja risiko-risikonya, itu semuanya tercatat. Dan kalau teman-teman mau troubleshooting sebagai engineer gitu ya, mau troubleshooting, mau datang ke tempat gitu ya, ke lapangan, tetap harus buat izin kerja gitu ya. Jadi walaupun engineer itu secara level hierarkinya lumayan tinggi, tanpa izin kerja nggak boleh kerja juga gitu ya. Nah di sini ada banyak checklist-checklist yang menuntun kita berpikir untuk memastikan kondisinya aman. Misalnya bagaimana kondisi equipment, bagaimana atau apa-apa aja hazardnya gitu ya. Kemudian di sini apa-apa aja mekanisme kontrolnya, bagaimana lotonya atau local take out, bagaimana alarm apinya, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian PPE, personal protective equipment, apa aja yang dibutuhkan. Misalnya kita apa namanya harus ada coverall, ya baju safety, atau kita harus siapkan helm. Kemudian kalau kita bekerja dengan pengelasan gitu, kita harus pakai safety glass dan lain sebagainya. Kemudian ya ini otorisasinya, gitu ya, otorisasinya. Dan terakhir nanti di sini akan ada ditandatangani. Jadi kita datang ke lokasi, kita datang ke site, kita datang ke lapangan harus bawa izin kerja, kayak gitu. Nah, bukan cuma izin kerja aja, pekerjaan-pekerjaan tertentu mengharuskan kita membuat job safety analysis, yang seringkali ini menjadi lampiran dari izin kerja. Jadi siapa yang bekerja, dia harus bikin safety analisisnya, gitu. Jadi dia tulis di sini potensial hazardnya, hazardnya yang possible apa? Oh, kebocoran gas yang bisa menyebabkan kebakaran, harus dia tulis, harus dia checklist, gitu ya. Karena di sini pekerjaan yang dia mau lakukan adalah turn torch on. Jadi mungkin ada obor dari flare yang harus dia nyalakan, seperti itu. Kemudian mekanisme kontrol apa yang dibutuhkan. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan. Kemudian protective equipment apa yang dibutuhkan. Semuanya itu dicatat, semuanya itu menjadi bagian checklist untuk memastikan siapa yang bekerja betul-betul tahu hazardnya apa aja dan betul-betul tahu mitigasinya seperti apa.
Ya, di sini task yang kedua ya, assignment atau responsibility yang kedua ternyata dia melakukan perform well. Berarti dia lagi melakukan pengelasan. Ya, jadi ada tukang las yang harus tahu risiko-risikonya apa aja. By the way, di sini teman-teman kan chemical engineer, tapi nggak selalu kita lulus menjadi engineer. Ya, kadang-kadang nanti akan ada percabangan mau menjadi profesional engineer atau mau menjadi kebagian yang sifatnya lebih manajerial seperti supervisor. Ya, itu beda. Engineer, supervisor beda. Kalau engineer ini technical, simulasi, merancang, desain, dan lain sebagainya. Supervisor ini manajerial. Nah, sebagian dari kalian mungkin akan menjadi manajerial, ya, menjadi supervisor, dan supervisor inilah bosnya para teknisi, para operator. Jadi kalau kalian menjadi supervisor, kalian yang membawahi anak buah yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya seperti ini. Jadi tanggung jawab menjadi supervisor, superintendent itu besar, ya. Jadi mulai dari sekarang apa namanya safety awareness teman-teman itu harus dibangun. Risk assessment, ya, risk assessment. Jadi kita membuat juga assessment risikonya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini kita yang bikin nanti. Jadi di setiap pekerjaan kita perlu buat assessmentnya. Apakah risikonya low, atau medium, atau high, gitu ya. Nah, di sini ya, seperti tadi yang saya sempat bilang, ada severity atau consequence. Konsekuensinya bisa kecil, moderat, bisa very high, dan di sini yang vertical di sini likelihood, kemungkinan terjadinya accident, bisa very unlikely, sangat tidak mungkin, unlikely, jarang terjadi gitu ya, possible, mungkin terjadi, likely, sangat mungkin terjadi, very likely, tinggi kemungkinan terjadi. Nah, jadi kalau negligible ketemu very unlikely, risikonya kecil. Tapi kalau consequence atau severity-nya parah, very high, dan sangat mungkin terjadi, maka risikonya adalah tinggi. Biasanya pekerjaan hanya boleh dilakukan kalau resikonya maksimum di medium. Ya. Jadi kalau risikonya setelah dihitung itu high, biasanya supervisor nggak akan mengizinkan itu dilakukan. Ya, misalnya pompanya diperbaiki dulu atau sistemnya di shutdown dulu, intinya jangan dulu dilakukan pekerjaan. Ya, itu dilakukan secara kualitatif assessment-nya atau semi kuantitatif, pakai angka. Ya, nanti di belakang mungkin kita bisa pelajari lebih dalam lagi nih ya, gitu ya, di kelas-kelas berikutnya. Kemudian ada juga task risk assessment. Ya, ini mirip-mirip job safety analysis tapi sedikit lebih dalam gitu ya, karena di sini akan ada perhitungan risikonya. Jadi di sini ada risiko awalnya berapa, kemudian ada mekanisme kontrol, bagaimana menurunkan risiko, menanggulangi risiko, gitu ya, menangani risiko, dan setelah ada kontrol, pasti risikonya berkurang, menjadi residual risk. Jadi risiko akhir setelah kita tambahkan kontrol itu berapa? Kalau residual risknya sudah medium atau sudah low, barulah pekerjaan itu boleh dilakukan. Ya, jadi pekerjaan dengan risiko yang tinggi sebisa mungkin jangan dilakukan kecuali sangat-sangat urgent. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya operational excellence. Ini kita sudah di 10 menit terakhir ya, teman-teman. Operational excellence ini intinya manajemen sistem yang dibuat, dicetuskan oleh perusahaan untuk memastikan operasi dia excellence. Nah, ini kita belajar dari Chevron. Perusahaan tempat saya juga bekerja juga mencanangkan ini gitu ya. Ada beberapa aspek yang menjadi sangat penting, yaitu safety, health, process safety, environment, efficiency, security, dan stakeholder. Ya, jadi ini adalah pilar-pilar yang menjadi fokus untuk menjamin operasi itu betul-betul excellence.
Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari ya. Intinya, bagi Chevron, bagi perusahaan besar gitu ya, dia menjadikan safety dan health, kesehatan dan keamanan pekerja itu menjadi pilar fokus mereka untuk menjadi prasyarat operasional itu bisa disebut excellence. Ya, bukan cuman safety atau health dari workforce dari pekerja, tapi proses safety juga. Jadi baik proses maupun pekerja, safety-nya itu harus betul-betul di-ensure, harus betul-betul dipastikan. Ya, jadi ini Chevron, perusahaan besar, kita lihat bagaimana Chevron memandang safety. Dan dari sini terkonfirmasi, mereka sangat menghargai safety. Bagi mereka safety itu merupakan hal yang sangat-sangat-sangat penting, dan harusnya demikian juga kita memandangnya. Jadi tidak menganggap remeh safety, kita harus pastikan setiap proses kita, culture kita itu betul-betul berujung kepada safety supaya tidak ada jatuh korban. Seperti itu. Dan ini ada juga semacam golden rules dari Chevron, tenets of operation, ada 10, pastikan bekerja di dalam limit sesuai desain. Ya. Always bekerja, operate dalam kondisi yang safe dan terkontrol. Ya. Kemudian pastikan safety device ada dan bekerja. Ya, jadi control valve, manual valve, barrier, kemudian alarm, itu pastikan semuanya harus bekerja, berfungsi. Jadi ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, mereka melindungi kita. Kemudian always follow work practice dan prosedur yang aman. Jadi semuanya itu harus ada guideline, harus ada prosedur, harus pekerja itu harus bisa menguasai itu. Jadi mengikuti prosedur, tidak ada pekerja yang menganggap remeh prosedur, bekerja seenaknya sendiri, enggak, gitu. Karena apa yang dia lakukan bisa membahayakan orang lain. Nah, ini 5, ini agak sedikit berbeda. Ini bagaimana mereka men-treat customer ya, seperti itu. Kemudian maintain integrity. Pastikan comply dengan rules dan regulasi. Jika ada abnormal kondisi kan, gitu ya, reaktor kita kayaknya terlalu panas deh, tekanannya kayaknya terlalu tinggi. Harus diadres, jangan diabaikan. Always follow written procedure for high risk or unusual situation. Ya, jadi kalau ada kondisi yang berisiko, jangan main-main, jangan ngambil risiko. Udah ikuti aja prosedur yang tertulis. Nah, ini juga yang pasti diikuti oleh para pilot ya. Kalau kondisi pesawatnya bergoncang, mereka nggak bisa main-main, mereka nggak bisa spekulasi. Baca aja manual booknya, panduannya bagaimana, ikuti aja, gitu. Dan artinya manual book harus dibuat simple dan mudah dipahami. Ya. 10 terakhir, always involve the right people in decision that affect prosedur dan equipment. Nah, ini meminta kompetensi kita. Jadi orang yang membuat keputusan, orang yang mengambil action, itu harus orang-orang yang betul-betul bagus, rajin, bisa dipercaya. Nah, di sini ya, our work is guided by 2 key principle. Lakukan secara aman atau jangan lakukan sama sekali. There is always time to do it right. Ya, akan selalu ada waktu untuk melakukannya dengan right, dengan proper. Jadi kalau sekarang bukan waktunya, jangan dulu lakukan. Kalau kondisinya berbahaya, kalau kondisinya ada hazard, jangan dulu dikerjakan. Pastikan dulu semuanya terkendali, baru lakukan. Ya, jadi ingat, safety awareness itu sangat penting buat kita. Oke, dan selebihnya ini tentang bagaimana kita membangun safety program, gitu ya. Butuh sistem yang bagus, attitude yang bagus, kita perlu memahami fundamental, kita perlu punya pengalaman, waktu juga dibutuhkan, dan ini yang sangat penting, masing-masing pekerja, engineer, teknisi, supervisor, manager, semuanya itu adalah aktor utama dalam safety. Tidak ada aktor figuran dalam safety.
semuanya itu penting. Jadi semuanya harus punya awareness, punya culture yang bagus supaya safety-nya terjaga. Dan terakhir gitu ya, seberapa banyak sih kita harus menghabiskan budget kita untuk safety? Nah, ini ada titik optimumnya. Ya. Jadi kalau di sini kita akses horizontalnya safety level, akses vertikalnya ada value-nya. Jadi kalau safety level kita rendah, ya, jeleklah safety kita, itu cost akan tinggi yang berwarna merah, akan ada cost accident yang besar. Karena levelnya jelek, terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran, ledakan, dan lain sebagainya, pasti harganya itu besar kalau safety levelnya tinggi. Gitu ya. Tapi hati-hati, terlalu safe, terlalu banyak instrumentasi, terlalu banyak safety valve, terlalu banyak relief valve, itu hati-hati, itu cost juga akan meningkat. Karena kita akan beli macam-macam valve, kita akan beli instrumentasi macam-macam. Itu akan ada cost of investigation atau cost of mitigation atau cost of safety effort yang berlebihan. Jadi safety level terlalu rendah atau safety level terlalu tinggi, itu sama-sama akan membuat cost-nya tinggi. Dan sebagai engineer kita nggak mau. Kita mau cost itu optimum, supaya spending perusahaan kita nggak terlalu besar. Nah, di sini ada namanya titik optimum safety level ya. Nah, ini PR kita, bagaimana kita bisa menjamin proses kita itu ada di titik optimum. Jadi regulasi cukup, panduan cukup, equipment cukup, semuanya cukup, cost-nya minimum, tapi safety-nya proper. Nah, ini PR kita sebagai engineer, chemical engineer, safety engineer, atau supervisor, atau manager suatu saat nanti. Gitu ya. Ini abstraksi ini yang perlu kita memahami.